Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romli Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like, dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah mendukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, jadi gini guys, ceritanya guys. Waktu gua ke Bali nih ya, waktu gua ke Bali gua ceritain nih. Waktu gua ke Bali itu ya ada undangan lah sekiranya gitu. Ada undangan sebenarnya ada undangan dari seseorang, tapi gua nggak akan nyebutin orangnya siapa. Yang pasti kemungkinan besar kalian udah tahu siapa orangnya gitu. Jadi setelah gue sesampainya di Bali, gue kan buat video perjalanan waktu dari Jawa sampai ke Bali. Gue tuh buat video banyak lah, video tuh panjangnya kalau nggak salah sekitar 10 menit lebih lah, video perjalanan saya dari Jawa ke Bali gitu. Jadi semuanya gue videoin sampai jalanan di Bali, jalanan di Jawa, jalanan di Bali, gue videoin semuanya. Nah, mendapat respon banyak tuh dari beberapa kalangan teman-teman, semuanya udah memberikan komentarnya di sosial media kan, di YouTubeku semuanya udah berkomentar di sana tentang wiring atau kabel-kabel yang berseliweran di sana kayak apa gitu. Kebetulan sebenarnya orang yang nyuruh gua ke Bali itu ya, sebenarnya dia tuh ngajak diskusi lah, sharing gitu ya. Sharing tentang, kan dulunya dia tuh bilangnya sekarang di Indonesia tuh maju lagi nih gitu, terus di Bali sekarang udah gini gitu. Dan gua tuh penasaran, bener nggak sih yang diucapin itu gitu? Bener nggak sih yang diucapin, yang dia ngomong itu bener nggak sih? Makanya gue ngebuktiin datang ke sana guys gitu. Datang ke Bali. Bukan gue kebanyakan duit, enggak guys. Cuman semata-mata gue tuh pengen lihat faktanya itu seperti apa gitu kan. Karena ketika gue lihat di YouTube atau di TikTok atau di sosial media lainnya, itu sulit banget untuk menemukan video-video yang betul-betul ngevlog di jalanan Bali gitu. Makanya gue tuh sulit banget untuk mengetahui tentang faktanya seperti apa, kebenarannya itu seperti apa gitu. Makanya gue tuh datang ke sana 2 hari 1 malam gue ada di sana di Bali, dan orang itu nggak mau nemuin saya. Jadi intinya gue tuh datang ke sana mau nemuin seseorang, tapi nyatanya sampainya di sana orangnya tuh nggak nemuin gue, di telepon nggak diangkat, terus di WhatsApp nggak dibales gitu ya. Gue nggak tahu alasannya dia nggak nemuin saya itu alasannya apa, gue nggak tahu. Yang pasti waktu sampainya di sana teleponku nggak diangkat, terus WhatsApp saya nggak dibales. Entah apa alasannya, sampai sekarang gue masih bertanya-tanya guys gitu. Karena waktu gue ada di sini di Jawa, wah kayak berapi-api datang ke Bali gitu. Ya gue dengan rasa penasarannya, Bali itu bener nggak sih Bali yang dikatakan oleh orang itu gitu. Makanya gue datang ke Bali. Ya datang ke Bali kan, kalian udah nonton sendiri videonya seperti apa, nyatanya seperti apa gitu. Ya memang gue kan sempet nginep di salah satu hotel di sana. Ada beberapa tempat itu pun bukan, ini perlu digarisbawahi bahwa hotel yang saya tempatin itu bukan milik orang Indonesia. Itu kalau nggak salah milik gue ulangi. Kalau nggak salah itu milik orang Rusia ya. Kalau gue dengar dari teman-teman itu katanya hotel yang saya tempatin itu memang bagus, dan ya wayanya nggak semrawut gitu ya, tertata. Cuman dari luar gitu ya tetap aja waya itu, kabel-kabelnya itu semrawut lah guys gitu. Tapi setelah di dalam, mungkin si pemilik dari hotel itu telah mendesain dengan sebaik mungkin ya, karena bagus banget
apa ya, kayak di Malaysia gitulah. Kayak di Malaysia terus wayanya lalu lewat dalam semuanya, nggak nampak waya berseliweran di jalan gitu. Mungkin sudah didesain oleh bule itu, oleh orang putih itulah, orang orang apa, orang Rusia kalau nggak salah. Menurut cerita dari temanku, si pemilik hotel itu atau villa, eh, rasanya hotel lah. Kalau kalau gue bilang hotel, soalnya banyak sih, bangunannya luas gitu, luas banget gitu. Dan pemiliknya katanya temennya, katanya temanku, dia tuh orang Rusia. Jadi bukan orang Indonesia gitu ya. Jadi orang Rusia gitu. Mungkin yang jadi acuan oleh orang itu, orang yang ngajak aku ketemuan itu, mungkin ya area hotel itu memang bagus, memang tertata. Tapi perlu diingat, dia itu kalau saya lihat dari cerita dari orang sana, dari security-nya, dari temanku, itu bercerita, banyak orang sana yang bercerita katanya apa ya, yang buat bangunan itu katanya yang punya ide, yang punya pokoknya apanya ya, seperti kontraknya lah gitu ya, yang pegang kontrak itu, yang pegang kontraknya ya, itu katanya orang-orang dari orang dari Rusia langsung katanya. Cuman yang bekerja orang-orang kita gitu, orang yang bekerja bangunannya itu, yang bekerja kontraknya itu ya orang-orang kita gitu. Kalau arsiteknya gitu katanya dari Rusia. Ini menurut cerita dari orang-orang yang ada di sana ya. Karena kebetulan temanku tuh kerja di sana dan udah lama di sana dan udah banyak kenal sama orang-orang kanan pemiliknya gitu. Karena orang-orang kanan pemiliknya tuh orang-orang Bali juga. Karena teman-temanku banyak orang Bali, dan si security-nya yang baru wawancara itu, yang gua omong-omongan sama security-nya pun mengatakan seperti itu. Jadi 2 orang yang mengatakan sama seperti itu guys gitu. Jadi arsiteknya dari Rusia, cuman pekerjanya memang orang-orang kita, orang-orang dari Jawa ya. Kalau orang-orang Bali itu biasanya ya cuman jaga-jaga aja di sana gitu. Ya seperti itulah kira-kira guys. Keadaan di Bali itu memang ya, itu yang gue videoin itu adalah jalan utama. Jalan utama dari saya selepas turun dari kapal feri itu, kapal laut. Gue langsung videoin sampai ke tempat gue menginap itu. Sampai ke tempat gue menginap. Cuman waktu di hotel tuh gue nggak buat video di sana karena ada beberapa alasan. Yang pertama, gue tuh sebenarnya nggak mau orang itu tahu aku tinggal di mana gitu. Orang yang ngajak aku ketemu itu gue nggak tahu. Gue nggak mau dia tuh tahu kalau gue ada di mana. Jadi terpaksa gue ngerahasiain gitu. Kalau di jalan itu memang sepanjang jalan sampai gue sampai ke hotel itu memang gue videoin guys. Dari Banyuwangi ini udah gue videoin. Jadi kalian bisa menilai sendiri seperti apa keadaan di Bali itu gitu. Itu jalan utama. Yang gue upload di video yang sebelumnya itu adalah jalan utama, bukan jalan kampung atau jalan apa. Itu jalan utama. Itu jalan utama, jalan provinsi itu. Dibilangnya kalau di sini jalan provinsi lah gitu ya. Kalau di sana ya jalan menuju negeri, jalan utama lah, menuju jalan kemana-mana itulah jalan utamanya gitu. Kalian bisa lihat sendiri. Ya seperti itu keadaan kotanya, seperti itu, bandarnya seperti itu gitu. Jadi gua tuh kalian mungkin udah nonton ya. Bagi kalian yang belum nonton, silahkan ditonton dulu vlog gua yang ada di Bali. Ya seperti itu keadaannya di Bali itu, seperti itu. Jadi di situ gue berpikirnya gini, berarti selama ini orang-orang itu bohong sama publik gitu. Bohong sama publik gitu. Yang dilihat majunya tuh apa? Orang kabelnya masih semrawut gitu. Jalan di sana masih banyak yang berlubang. Itu jalan provinsi loh. Masih banyak yang berlubang jalannya kayak gitu. Masih, waduh. Dan keadaan di sana itu gue belum masuk ke perkampungan, ke kampung-kampung gitu guys. Itu di jalan utamanya, di bandarnya, di kotanya gitu. Jadi ini perlu diperbaiki, perlu inilah. Masa iya
Gue tuh nggak setuju kalau Bali ini dibilang nggak indah. Indah Bali ini, cuman pengelolaannya kurang baik menurut gue. Sebenarnya kalau Bali ini bisa meniru seperti di Malaysia, kan ada satu tempat yang mirip dengan Bali gitu. Itu kalau bisa dibuat seperti di Malaysia, mungkin Bali ini jauh akan lebih maju, akan jauh lebih diminati oleh orang-orang luar gitu. Bener guys, bagus sebenarnya Bali ini. Bener, bagus, bagus. Gue nggak mengingkari itu, bukan gue bilang Bali ini jelek, bagus. Cuman pengelolaannya itu perlu diperbaiki, perlu memang orang-orang yang benar-benar mau memperbaiki Bali ini. Ini Bali ini, wah, aset negara ini sebenarnya di bidang wisata ya. Harusnya harus diperbaiki, harus memang betul-betul diperbaiki. Sebenarnya, waduh, Bali ini sangat besar potensinya gitu, sangat besar gitu. Karena tujuan bahkan banyak orang luar tidak kenal Indonesia tapi kenal Bali gitu. Tidak kenal Indonesia tapi kenal Bali. Ini sebenarnya aset kita untuk memperkenalkan Indonesia ke orang luar sebenarnya. Mungkin kalau yang berbau budaya itu gua masih setuju untuk dipertahankan seperti bangunan-bangunan budaya gitu, bangunan-bangunan yang asli Bali itu gua setuju untuk dipertahankan atau dilestarikan gitu. Tapi untuk seperti perbaikan infrastruktur itu sangat mendukung untuk diperbaiki, untuk menunjang lagi, untuk mengundang lagi orang-orang yang dari luar agar tertarik lagi datang ke Bali gitu. Karena itu sangat, waduh, aset negara gitu. Makanya gue gini, jangan nentang gue untuk datang ke suatu tempat. Selama gue punya uang pasti datang. Ini gue ada tantangan lagi guys, ke Surabaya. Nantikan nanti vlog gue di Surabaya. Seperti apa sih Surabaya itu? Yang orangnya banyak bicara itu, yang katanya Surabaya gini gitu, malah dibandingin dengan Malaysia. Seperti apa? Tunggu saja guys, vlog gue di Surabaya. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat guys.